Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9 pada hari ini? Tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan dan juga tetap selalu untuk mematuhi protokol kesehatan oleh pemerintah dan untuk selalu menjaga imunitas tubuh agar ketika kita kembali ke pondok nanti kalian dalam keadaan sehat dan juga segar bugar ya. Tetap semangat ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan juga kelancaran sampai akhir nanti ya, sampai pembelajaran akhir nanti. Oke, kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita mempelajari tentang jenis-jenis plastik ya, karena kita tidak jauh ya, kehidupan kita itu tidak jauh dari yang namanya plastik ya, dan juga kita harus mengetahui plastik dan juga cara pendaur ulangannya. Sebelumnya jenis-jenis plastik itu ada macam-macam ya, ada levelnya. Yang satu, level 1 adalah PT atau PET, kemudian ada HDPE ya, plastik jenis HDPE, dan juga plastik untuk minyak, plastik PVC. Kemudian ada plastik LDPE ya, yakni plastik yang digunakan untuk tempat makan. Kemudian ada plastik PP atau polipropilena, yakni plastik untuk vas, dan juga plastik tipe nomor 6 ada polistirena. Kemudian ada tipe nomor 7 polikarbonat ya, yang digunakan untuk botol-botol susu bayi, yang sangat aman ya ketika dipanaskan atau dihangatkan agar lebih steril. Hari ini kita masih berhubungan dengan plastik, yakni reuse dan juga recycle. Bagaimana merecycle jenis-jenis bahan yang terbuat dari plastik yang sudah tidak terpakai ya, yakni kerajinan dari bahan buatan part 3. Karena sebenarnya materinya banyak, jadi Ustazah akan meringkasnya nanti ya. Dan juga tidak hanya plastik, tapi yang Ustazah bahas ini juga ada logam, batu, dan plastik ya. Bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan karya kerajinan dengan menggunakan bahan logam, batu, dan plastik. Untuk yang pertama adalah logam. Yang kemarin kita tahu ya, logam itu ada emas, ada perak, ada tembaga, dan lain sebagainya. Logam, proses pembuatan kerajinan dari bahan logam, yakni adalah proses pembuatannya bahan baku dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa jenis logam agar dapat menghasilkan sebuah logam yang kuat. Kemudian ada bahan baku logam dapat berupa lempengan dari kawat. Proses peleburannya dilakukan pada sebuah mangkuk yang tahan panas dengan suhu 1100 derajat Celcius. Ustazah tidak akan banyak menjelaskan tentang logam karena Ustazah akan lebih menekankan pada plastik, karena nanti ketika kita ada di pondok maupun di rumah itu pasti akan tidak jauh dari yang namanya plastik ya. Yang kedua setelah logam adalah batu. Batu, kerajinan dari bahan batu dari alam dibentuk menggunakan tata khusus. Ini adalah yang kerajinan yang terbentuk dari batu ya. Ada tekniknya untuk pengolahan kerajinan dari batu, yakni teknik carving dilakukan terhadap jenis batu yang teksturnya memiliki tingkat kekerasan yang bervariatif. Nah, ini adalah contoh-contoh karya atau kerajinan yang terbuat dari batu dan juga prosesnya. Ini peralatan solder. Alatnya untuk menggunakannya itu adalah solder yang berupa tangki bensin, sprayer, selang, dan pompa. Ya, kemudian ada ini adalah kuningan yang dibuat relief ya, relief. Ya, ini menggunakan alat ukir. Ya. Kita masuk ke plastik ya. Plastik ini yang pasti sering membuat ya
pasti sering membuat dari kelas 1, kalian sudah belajar pasti ya. Tapi ini akan lebih mendetail ya. Plastik, limbah plastik sebagian besar berasal dari kemasan produk seperti pewangi pakaian, sabun cair, kemasan biskuit, dan lain sebagainya. Pengolahan produk dari bahan plastik lebih mudah karena plastik mudah dibentuk dan dipotong. Alatnya yakni gunting, cutter, mesin jahit, jarum, dan benang. Proses pembuatan karyanya yakni tahap pertama adalah memperhatikan kondisi plastik yang bekas yang harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian plastik dapat dicuci menggunakan deterjen agar noda-nodanya hilang. Ya. Kemudian nomor 3, plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari langsung dengan dilap atau diangin-anginkan agar sisa air hilang. Setelah kering, plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan tebalnya. Ya, ini adalah plastik, yakni wadah-wadah rinso, wadah-wadah deterjen, pewangi pakaian, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada teknik yang digunakan dalam pengolahan plastik menjadi kerajinan, yakni satu teknik anyam. Ya, teknik anyaman dilakukan dengan cara menyusupkan berbagai lembaran plastik yang pipih dan lentur untuk menjadi sebuah kerajinan yang menarik. Contohnya tas dan taplak meja yang terbuat dari sedotan. Dan di samping dan di layar ini kalian melihat tas yang terbuat dari plastik. Ini pasti kalian sudah mengetahuinya secara umum ya. Tas ini itu biasanya UMKM kecil memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan plastik ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah tas yang terbuat dari plastik dengan menggunakan teknik anyaman. Kemudian ada teknik jahit ya. Teknik jahit merupakan teknik yang digunakan untuk menyambungkan berbagai lembaran plastik hingga menjadi satu kesatuan lembaran yang lebih luas dan panjang. Alat yang digunakan untuk teknik jahit yakni pasti menggunakan mesin jahit atau dengan cara manual yakni dengan jarum dan benang. Contohnya di sini adalah payung yang diproduksi dengan menggunakan teknik jahit. Pasti unik ya. Dan itu butuh keahlian khusus untuk membuat karya menggunakan teknik jahit seperti ini. Contohnya adalah karya seni atau karya payung ini. Kemudian ada teknik hias ya. Teknik hias merupakan teknik tambahan dalam membuat kerajinan dari plastik, yakni dengan cara menambahkan hiasan tertentu pada pilar plastik dengan menggunakan cat semprot. Gambar atau hiasan dengan warna yang bervariasi menjadi kerajinan tersebut lebih menarik perhatian. Contohnya yakni alatnya menggunakan lem tembak, digunakan untuk menyambungkan berbagai lembaran plastik. Jahit dan jarum jahit merupakan peralatan yang digunakan untuk menyambung berbagai macam plastik menjadi satu kesatuan bentuk. Teknik pengemasan produk kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik itu yakni sebuah produk kerajinan yang akan dijual harus memiliki penampilan menarik, pasti ya. Tujuan pengemasannya itu adalah agar produk terlihat lebih indah, estetis, dan tahan lama. Kemasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai jual sebuah produk. Jadi untuk karya seni ini ya, karya yang terbuat dari logam, batu, dan plastik, yang 3 kali pertemuan kita menjelaskan tentang logam, batu, dan plastik, itu ketika dijual itu harus dalam keadaan menarik sehingga akan menarik perhatian untuk membeli ya. Jadi pengemasan itu adalah hal yang paling utama dan paling penting agar pengemasan produk dari kerajinan 3 bahan itu, logam, batu, dan plastik itu akan menjadi bernilai jual tinggi selain estetis dan juga terutama kualitasnya yakni tahan lama ya. Itu pasti sulit ketika kita mengerjakan untuk perorangan ya, tapi jika ini dikerjakan secara berkelompok ini pasti akan lebih mudah ya kerajinan seperti ini, seperti ibu-ibu PKK yang merekrut sebuah UMKM kecil dan menjadikan suatu pekerjaan dari kerajinan tersebut. Oke? See you later ya. Untuk materi logam, batu, plastik sudah selesai ya. Kalian tinggal melakukan latihan di Google Classroom. Saya sudah menyiapkan soal-soal di sana tentang produk kerajinan ini. Oke? Terima kasih. Oke, see you later. Sampai jumpa minggu depan. Dan juga kalian tetap semangat sampai nanti masuk ke sekolah. Oke, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.